Oke, teman-teman, bertemu dengan saya, Sabto Simanjuntak, di channel Coding Online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menyiapkan modul jabatan dan modul divisi ya. Di video kali ini kita akan mempersiapkan modul ataupun data karyawan yang nantinya akan kita gunakan sebagai user yang login untuk membuat tiket tiket baru ya teman-teman ya. Ataupun yang akan menginput keluhan dari masing-masing karyawan. Langsung aja kita buka aplikasi kita. Oke teman-teman ya, ini kan sudah nih, data jabatan, kita sudah berhasil membuat CRUD-nya ya. Lalu data divisi juga kita sudah berhasil ya. Selanjutnya kita ngerjakan nih, data karyawan. Sama halnya dengan data jabatan dan data divisi ya teman-teman ya. Pengerjaan data karyawan tidak jauh berbeda dengan data jabatan dan data divisi. Kita langsung saja, jika kita klik di sini, karena memang ini bukan halamannya ya, kita harus buat, tapi sebelumnya kita persiapkan dulu database kita. Kemarin teman-teman bisa ngecek kembali nih di tabel usernya, coba teman-teman cek kembali. Saya ada melakukan perubahan. Jika teman-teman membuka ataupun mengecek video kita sebelumnya, persiapan database, di sini saya ada merubah beberapa field ya. Nih, coba teman-teman sesuaikan ya. Teman-teman sesuaikan, ataupun yang perlu ditambahkan, silakan ditambah sesuai dengan kebutuhan kita pada saat ini ya. Mungkin ada berubah nick ya. Mungkin sebelumnya nggak ada nick. Mungkin ya, coba cek aja teman-teman ya. Saya juga sudah lupa nih. Terus ada username, email, password. Kalau nggak salah nih jabatan ini kemarin hanya jabatan aja ya. Nggak ada jabatan, bukan jabatan ID. Sama dengan divisi ya. Kalau tidak salah itu hanya divisi aja, tidak ada ID-nya ya, tidak divisi ID ya. Sementara di sini kita berikan ID ya. Karena ini penggunaannya ini akan berelasi dengan tabel jabatan dan tabel divisi, teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah mempersiapkan tabel usernya lagi, kita lanjut aja membuat ataupun kita sudah membuat controller user ya. Kita buka, ini out, welcome out. Kita buka aja namanya karyawan ya teman-teman ya. Nama filenya karyawan. Oke, lalu kita seperti biasa kita sesuaikan ya, karyawan. Lalu ini seperti biasa kita lempar template load. Loadnya kemana nih? Back, template, lalu nama direktori di folder views-nya apa nih? Back, lalu kita cek aja langsung. Back, kita berikan folder baru, namanya user ya. Bisa sih karyawan, bisa user teman-teman. Jadi tergantung nyamannya teman-teman semua ya.
Bisa karyawan, bisa user, atau mungkin biar mudah kita berikan aja karyawan ya. Oke, lalu kita new file, data karyawan.php ya. Karyawan, lalu data karyawan. Kita save. Jangan lupa kita di menunya juga kita harus rubah ya teman-teman ya. Template, sidebar. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Kita ganti jadi karyawan. Coba kita kembali, kita refresh. Seharusnya tidak ada masalah. Oke, memang filenya di dalam folder view, karyawan, dan data karyawan memang belum ada kita buat. Kita samakan saja dengan yang ada di sini ya teman-teman ya, di karyawan. Kita ambil aja jabatan ya. Kita copy, lalu kita paste. Oke. Ini kita paste, lalu kita coba ganti yang perlu diganti ya. Ini kita ganti jadi karyawan. Oke. Lalu di sini kita variabel data karyawan dis, kita berikan nama modelnya karyawan ya. Karyawan. Lalu dia kita arahkan kemana? Get karyawan. Kita lempar variabel datanya di sini. Lalu teman-teman bisa membuat model baru dengan nama m karyawan.php ya. Sebenarnya ini nggak jauh beda ya dengan model out ya. Tapi kan di model out kita hanya menggunakan sedikit fungsi ya. Ini kita model oke. Lalu jangan lupa kita berikan atau kita load di sini ya. Kita coba refresh, oke. Emang namanya belum ada ya. Kita coba ke sini. Function get karyawan. Return this db get. Nama tabelnya apa nih? User. Benar tidak user? User. Tabel user, benar. Lalu kita result. Kita refresh. Oke, kita coba ganti dulu ya. Ini sidebar kita close dulu. Oke, data jabatan kita close. Lalu di sini nick ya. Kita sesuaikan dulu ya.
email, jabatan, divisi, sama status. Kita ganti ini jadi username. Ini menjadi nick ya. Username, lalu email ya. Status, status user, kita save. ID jabatan ya, ini karena kita belum rubah. Kita ganti menjadi karyawan. Ini kita ganti ya teman-teman ya, sesuai dengan ID pada tabel user. Di sini kita ganti menjadi ID user. Kita refresh, harus tidak ada masalah. Oke, sudah berjalan dengan baik, tapi ada masalah. Kenapa tabelnya seperti ini nih masalahnya? Action, oke salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya. Jabatan, ID. Tapi emang ada masalah ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Atau mungkin seperti ini kepanjangan teman-teman. Kita hapus saja jabatan ya. Kita hapus. Kita save di sini. Oh iya, ini kan wajib salah sih sebenarnya nih. Karena kita di sini seharusnya kita itu ambil yang ini teman-teman nih. Lalu kita di sini. Kita coba paste ya. Kita pakai ini dulu, kita copy dulu ya. Kita copy dulu, tapi yang ini kita nggak pakai nih. Baru kita ambil data jabatan.
Kita rubah lagi tadi ya. Ini menjadi nick, nama karyawan, status, oke, lalu ini username, ini nick, lalu username sama status. Di sini status ya. Oke, username ini status salah nih di kolom username. Seharusnya username ya username gitu loh. Lalu ini kan status user ya. Jangan lupa ini juga diganti ya. Oke, karyawan. Ini ID user. Kita coba save. Line 38 data karyawan. Kita save. Oke, sudah masuk ya. Ini dia data jabatan. Nick-nya emang kosong kali ya. Ini username coding online. Seharusnya nick-nya emang kosong. Oh ya benar, nick-nya emang kosong. Ini kita kasih kondisi jika ya teman-teman ya. Jika dia 1 berarti aktif ya. If oke, kita kasih kondisi 1 ya. 1 echo aktif, else echo data, apa nih kira-kira? Salah ya. Kok data ya? Tapi non aktif. Kita coba save.
Oke teman-teman ya, sudah berhasil ya, ini kita bersihkan. Kita refresh lagi, kita close. Oke ya, sudah berhasil ya, statusnya 1 aktif ya. Kok jika kita ganti, maka di sini akan berubah menjadi tidak aktif ya. Oke ya, sudah sesuai. Oke teman-teman ya, kita sudah berhasil menampilkan data dari karyawan. Kita cek lagi, ini kita rapiin dulu, ganti data karyawan. Oke, di video selanjutnya kita akan membuat sebuah form dengan proses data karyawan tersebut. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.